Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Untuk kompetensi dasar yang ke-12 ini yaitu mengelola operasional harian kas kecil. Anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang keempat pada kompetensi dasar yang ke-12 ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan materinya. Pengertian kas. Menurut KKBI, kas adalah tempat penyimpanan uang, tempat membayar atau menerima uang, dan peti kayu sebagai alat untuk mengirim uang. Menurut James Cassin, kas adalah alat penukar berupa kertas, berupa uang kertas, uang logam, deposit yang segera dapat ditarik, rekening giro, dana kas kecil, bank draft, cek pribadi, dan alat penukar uang atau money order. Menurut pengertian akuntansi, kas adalah alat pertukaran yang diterima untuk melunasi utang atau kewajiban membayar. Dapat diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, termasuk juga simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Anak-anak, dari pengertian kas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kas adalah aset lancar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral serta segala sesuatu yang memiliki sifat seperti uang. Kas merupakan alat pembayaran yang sah selain uang tunai. Di sini akan dijelaskan tentang klasifikasi kas yang berupa uang kas dan yang tidak termasuk dalam kas. Yang termasuk uang kas ini adalah uang kartal, uang giral, cek yang diterima sebagai alat pembayaran oleh pihak lain, ini termasuk traveler's check. Kemudian bank overdraft, yaitu alat bayar antar bank karena ada rekening koran yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah wesel pos. Yang tidak termasuk dalam kas ini berupa deposit berjangka, cek mundur, uang yang digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya dana pensiun, dan perangko serta materai. Jenis-jenis kas. 1. Kas umum. Kas umum adalah kas yang digunakan untuk melakukan semua penerimaan kas dan pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar. Misalnya, utang dagang, biaya gaji, pembelian barang atau alat berat, dan lain-lain. Yang kedua, kas kecil. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Pembayaran tunai melalui kas kecil ini dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut. A. Pengeluaran kas kecil biasanya sudah ditentukan batas maksimum setiap terjadi pengeluaran-pengeluaran. B. Pengeluaran kas kecil tidak dibolehkan untuk pemberian pinjaman pada staf. C. Bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh pemegang dana kas kecil. D. Bila ada bukti-bukti pembayaran seperti kwitansi, faktur atau bukti-bukti pendukung lainnya harus dilampirkan pada bukti pengeluaran kas. Ini adalah contoh format pengajuan dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil atau sekretaris dan ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Dana untuk bagian ini diisi divisi pemasaran, bisa juga diisi oleh unit-unit atau bagian-bagian lain dari perusahaan tersebut. Kemudian periode kas kecil ini contohnya 1 sampai 30 Juni 2017, dana awal kas kecil 15 juta rupiah, saldo bulan kemarin sebesar 2.932.000.
Kemudian keterangan ini untuk pengisian kembali dana kas kecil untuk divisi pemasaran periode 1 sampai dengan 30 Juni 2017. Kemudian yang di sebelah kanan ini dituliskan menggunakan tulisan Latin. Kemudian totalnya ini ditulis menggunakan angka ya. Dibuat oleh ini sekretarisnya siapa? Kemudian tanggalnya 31 Mei 2017. Di sebelah kiri ini disetujui oleh pimpinan, kemudian tanggalnya harus sama ya, 31 Mei 2017. Anak-anak, untuk pembuatan format pengajuan dana kas kecil ini, tanggalnya itu boleh dituliskan pada akhir bulan yang bersangkutan atau pada awal bulan periode yang akan diajukan dananya tersebut gitu ya. Jadi kalau di sini itu 31 Mei 2017 atau bisa juga dituliskan 1 Juni 2017 gitu ya. Ini adalah contoh bukti kas keluar. Kop perusahaan kita itu PT Cipta Rasa. Kemudian ditulis ala panca lengkap. Nomornya BKK bukti kas keluar 098, tanggalnya 2 Juni 2019. Dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya 10 juta, ini dengan huruf ya, 10 juta rupiah. Kemudian untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Anak-anak, untuk bukti kas keluar ini dibuat oleh bendahara dan diserahkan kepada sekretaris. Karena ini adalah sebagai bukti bahwa pihak bendahara sudah mengeluarkan uang sebesar 10 juta dan dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Kita lanjutkan ya. Diterima oleh Mulya. Jadi Mulya ini adalah sekretarisnya. Kemudian dibayar oleh Cindy. Cindy ini bendahara perusahaan dan diketahui oleh Putra. Putra ini adalah direkturnya atau pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian ini adalah surat permintaan pengeluaran kas kecil. Kita lihat di sini ya, ini kop suratnya perusahaan kita. Nomornya PPKK, surat permintaan pengeluaran kas kecil. Tanggalnya 5 Juni 2019. Ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya Rp2.700.000. Kemudian ditulis dengan huruf Latin Rp2.700.000 untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor. Anak-anak, untuk PPKK ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil ya. Ini ditujukan kepada pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada tabel-tabel yang berisi tentang barang-barang yang akan dibeli oleh pemakai dana kas kecil tersebut. Nah, di sini sudah lengkap ya, ada nomor, keterangan, harga satuan dan jumlahnya. Kemudian semua uang tersebut ditotal menjadi sebesar Rp2.700.000. Nah, sekarang kita lihat sini diajukan oleh Astri. Siapa Astri ini? Astri ini adalah orang atau karyawan yang akan memakai atau menggunakan dana kas kecil. Kemudian disetujui oleh Mulya. Jadi Mulya ini adalah sekretaris atau yang memegang dana kas kecil tersebut. Ini adalah contoh bukti pengeluaran kas kecil. Kita lihat di sini, kopnya tetap perusahaan kita, nomornya BPKK, bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggalnya 6 Juni. Ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah diterima menurut PPKK Rp2.700.000. Untuk jumlah pengeluaran Rp2.700.000. Sisa lebih ini tidak ada. Kemudian untuk pembayaran pembelian perlengkapan kantor. Anak-anak, BPKK ini dibuat oleh
pemakai dana kas kecil dan disetujui oleh pimpinan perusahaan. Jadi di sini dituangkan barang-barang apa saja yang sudah dibeli, karena ini sebagai bukti pengeluaran ya. Jadi sama dibuat tabel-tabel seperti ini, totalnya berapa, ini untuk laporan kepada pimpinan. Ini adalah nota kontan. Nota kontan ini dibuat oleh pihak penjual atau pihak toko. Sekarang kita lihat kopnya. Ini toko Raja Wali. Jadi si Astri ini membeli perlengkapan kantor di toko Raja Wali. Nomornya NK, ini NK itu nota kontan ya, 06/173 tanggalnya 6 Juni 2019 kepada PT Cipta Rasa. Kemudian tabelnya sama, apa yang dibeli oleh Astri tadi sama dengan apa yang tertuang di dalam nota kontan. Dibayar oleh Astri karena Astri ini yang memakai dana kas kecil. Kemudian di bagian kanan ini adalah bagian penjualan, namanya Arya. Nah, anak-anak, si Arya ini adalah bisa sebagai pemilik toko Raja Wali, bisa juga sebagai karyawan toko Raja Wali tersebut. Dia nanti yang akan menandatangani nota kontan. Anak-anak, ini adalah istilah-istilah yang harus kalian ketahui, yaitu money order adalah surat yang memuat perintah dari satu kantor lain agar suatu bank atau kantor pos atau lembaga keuangan untuk membayar sejumlah uang kepada penerima pembayaran yang ditunjuk di dalam SPP. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Uang giral merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan pada transaksi jual beli. Traveler check yaitu cek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, bank atau bukan bank yang berfungsi sebagai uang tunai. Cek perjalanan ini berguna ketika bepergian, terutama dalam hal perjalanan ke luar negeri, di mana tidak semua kartu kredit yang dibawa oleh seseorang itu akan diterima. 5. Bank overdraft. Overdraft bank ini terjadi atau muncul apabila suatu cek ditulis dengan jumlah yang melebihi rekening kas. Sebagai akibatnya, rekening koran akan minus karena bank-bank itu menalangi uang yang kita tarik. 6. Wesel pos. Wesel pos ini adalah surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan ke kantor pos oleh pemegangnya. 7. Cek mundur. Cek mundur ini merupakan cek yang ditulis oleh drafter atau pembayar untuk tanggal di masa depan. Penerima cek mundur baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam cek itu. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dan penerima cek. Salah satu alasannya bisa saja si pemberi cek belum memiliki dana saat cek diberikan ke penerima cek. Anak-anak, untuk tugas kali ini silakan dikerjakan. Buatlah form pengajuan dana kas kecil, bukti kas keluar, bukti permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan nota kontan. PT Ananda Santosa memberikan dana kepada bagian personalia sebesar 8 juta rupiah. Sisa dana bulan Februari 2020 sebesar 750.000. Pada tanggal 3 Maret terjadi transaksi pembelian televisi sebesar 900.000. Nah, itu soalnya ya. Silahkan dikerjakan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.